pagi hari ini izinkan saya untuk membagikan hal-hal apa saja yang perlu kita pahami dan pelajari saat Tuhan seolah-olah tidak menjawab kita. Kayak Tuhan kayak ibaratnya kasih silent treatment gitu, didiamin aja doa apa ya nggak dijawab. Nah oleh sebab itu saya kasih judul sharing saya hari ini Behind God's Silence. Itu artinya apa? Di balik sikap diam Tuhan terhadap kita. Jadi saat Tuhan diam itu bukan berarti dia tidak peduli, bukan berarti dia meninggalkan kita, bukan berarti dia melupakan kita. Tapi itulah justru saat-saat momen-momen Tuhan mengamati. Kita kalau lihat anak kita, kalau kita mau benar-benar mau perhatiin, mesti suasananya hening kan, nggak bisa berisik-berisik. Apalagi saya punya anak bayi. Kalau saya lagi mau lihat dia, baru pertama kali jalan, saya lihatnya, benar-benar saya lihatnya diam. Nah sama halnya sama Tuhan. Mungkin kita nanya-nanya kayak anak saya mungkin, Tuhan diam, liatin, mengamatin dengan sungguh-sungguh. Nah itu bukan berarti Tuhan diam, bukan berarti Tuhan tinggalin, bukan berarti Tuhan nggak peduli. Tapi Tuhan lagi liatin mau ngapain ya, ini habis ini. Nah kayak saya lihat anak saya mau ngapain habis ini ya. Jadi melihati dengan cermat, dengan sungguh-sungguh. Nah saat-saat itulah yang mungkin kita rasa kok kita jawab Tuhan kayaknya nggak adil. Tuhan orang lain nanya engkau jawab, orang lain berdoa engkau jawab. Kok saya enggak ya Tuhan? Seakan-akan kita tuh seperti kita rasa kita nggak dipandang orang, pintu-pintu nggak terbuka, apapun yang kita lakukan kayak ketemu jalan buntu. Dan jika mungkin kita juga merasa, saya pintar, saya punya banyak ide-ide, banyak talenta-talenta yang Tuhan berikan. Tapi kok saya nggak dimunculkan Tuhan ya? Kok saya tersembunyi ya? Kok saya belum ya? Nah, jika engkau merasa hal itu terjadi dalam dirimu hari-hari ini, percayalah Tuhan sedang menyembunyikan kita untuk rencana yang lebih besar. Percaya, amin? Coba katakan kiri kananmu, engkau sedang disembunyikan Tuhan. Coba sekali lagi biar percaya, engkau sedang disembunyikan Tuhan. Mau disembunyikan Tuhan? Masih percaya? Masih mau? Oke. Jadi kita lihat contoh-contoh siapa sih yang disembunyikan Tuhan gitu. Di Alkitab contoh-contoh tokoh-tokoh yang disembunyikan Tuhan. Mungkin kalau saya bilang Riko yang disembunyikan Tuhan, terus orang mungkin Riko siapa sih ya. Tapi kita ambil contoh nih teladan. Seperti Elia. Mari kita bersama-sama kita baca dalam 1 Raja-Raja 17. Tolong slide-nya dikeluarkan. Kita baca bersama-sama, dikatakan, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Selanjutnya, ayat yang kedua. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayat yang ketiga. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Seterusnya. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Terus. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Nah, jadi kita tahu bahwa Elia itu salah satu nabi yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Dia bahkan waktu itu Tuhan bicara kepada dia, Tuhan suruh dia, ayo ngomong kepada Raja Ahab. Bilangin, karena Raja Ahab ini hidupnya nggak benar, memimpin bangsa Israel nggak benar. Jadi Tuhan marah dan Tuhan bilang akan menghukum dengan cara apa? Dia tidak akan menurunkan hujan gitu. Akan terjadi kekeringan di Israel gitu. Bayangkan, kita kalau disuruh, apalagi kalau kita disuruh hadap Pak Jokowi, bangga nggak? Bangga kan semuanya kan? Apalagi kasih pesan khusus nih. Pesan khusus dari mana? Pasti semuanya mau kan? Nah sama halnya dengan Elia. Dia waktu itu dia merasa, wah Tuhan udah pakai dia nih, suruh bernubuat. Jadi dikatakan, kalau saya nggak katakan turun hujan, nggak bakal turun hujan.
Dahsyat nggak orang sampai Tuhan urapi pakai seperti gitu. Setelah itu pasti dia rasa, wah Tuhan, kamu udah pakai saya, wah selebihnya saya mau apa lagi nih, tugas yang kau percayakan apa lagi Tuhan. Mungkin mau ke bangsa-bangsa atau apa mujizat-mujizat, pasti dia rasanya, wah Tuhan udah percayakan lebih gitu. Nah tapi kita lihat apa yang terjadi. Kita balik lagi ke ayat yang ketiga, tolong Jason. Ayat ketiga, dikatakan, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah. Bisa bayangin nggak? Udah dahsyat dipakai Tuhan, udah Tuhan suruh kasih pesan, terus tiba-tiba Tuhan bilang apa? Pergilah dari sini, berjalanlah dan bersembunyilah. Bisa aja Elia waktu itu katakan, Tuhan nggak salah, ini saya Elia loh Tuhan. Saya engkau suruh datang untuk bernubuat loh Tuhan. Masa saya disuruh diam, disembunyikan, saya harus diam terus di Sungai Kerit? Gak salah Tuhan, Tuhan saya mau bicara kepada bangsa-bangsa, saya mau nyembuhin banyak orang lagi, saya mau dapat pesan-pesan apa lagi. Tapi lihat, Tuhan sembunyikan selama 3,5 tahun, dia gak ngomong sama siapa-siapa. Mungkin dia ngomong sama burung gagak kali ya, gak tahu burung gagaknya ngerti atau enggak ya. Tapi selama 3,5 tahun yang dia ngomong itu sama siapa aja? Janda Sarfat sama anaknya. Udah cuman itu 2 aja, padahal dia punya impian yang besar, punya, oh Tuhan mau pakai lebih dahsyat lagi. Tapi lihat, Tuhan sembunyikan dia. Kalau dia jadi Elia, mungkin dia bisa aja dong stres kan, frustasi. Tuhan baru aja dikasih tugas yang dahsyat, oh kok tiba-tiba sekarang suruh diam. Mungkin banyak dari kalian misalnya udah dikasih kepercayaan sesuatu yang lebih-lebih lagi, tiba-tiba stop ya, diam dulu ya, bersembunyi ya. Mau nggak? Banyak kita pasti nggak mau. Kita ngerasa, enggak Tuhan, enggak, ini bukan calling saya, ini bukan panggilan saya. Tuhan salah ngomong, saya salah dengar gitu. Mungkin banyak dari kita tuh seperti itu. Tapi kita lihat apa yang dilakukan Elia. Elia dia terus setia, terus melakukan apa yang Tuhan suruh dia lakukan. Di dalam waktu penantian yang gak jelas, Tuhan gak ngomong apa-apa, nunggu aja, nunggu. Nah, tapi lihat, setelah 3,5 tahun pas Tuhan lihat, oh kesetiaannya, kedewasaannya, kematangannya dalam menunggu, dia terus cari saya, dia terus, oh percaya janji-janji saya. Terus apa yang Tuhan lakukan? Setelah 3,5 tahun Tuhan katakan, oke Elia sekarang saya akan utus kamu datang lagi. Ayo kita buka di 1 Raja-Raja 2 ayat 18. Dan sesudah beberapa lama ini kurang lebih 3,5 tahun, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi ini. Jadi hal yang kita perlu ketahui saat Tuhan sembunyikan kita, pas Tuhan bilang, ayo diam dulu, Tuhan tuh sedang apa? Mempersiapkan kita. Nah banyak dari kita mau nggak dipersiapkan kita? Kadang-kadang apa yang membuat kita nggak bisa dipersiapkan? 1, sombong. Sombong dong dia kalau misalnya dirasa, oh tadi udah datang ke tempat raja loh, masa suruh ngumpet lagi ke Sungai Kerit? Nggak mau dong. Nah ini yang karakter yang Tuhan mau. Mungkin ayo kesombongan atau apa. Terus lagi merasa diri bisa sendiri mungkin. Nah itu yang mau dikikis. Ayo ngandalin saya, ngandalin Tuhan. Dan setelah 3,5 tahun, akhirnya apa yang terjadi? Tuhan lakukan mujizat yang luar biasa. Seperti kita ketahui, dia ke Gunung Karmel, dia kayak bertarung dengan nabi-nabi Baal yang di sana. Tuhan turunkan api dari surga untuk melahap habis korban bakaran. Itu Tuhan lakukan setelah itu. Dan setelah itu apa? Dia berdoa dan turun hujan. Dahsyat nggak? Itu semua terjadi apa? Setelah waktu disembunyikan. Setelah waktu Tuhan gak lakukan apa-apa. Setelah waktu Tuhan diamkan. Jadi, ayo ingatkan kiri kananmu lagi. Gak apa-apa, kamu sedang disembunyikan. Amin? Gak apa-apa, kamu sedang disembunyikan. Amin? Nah, kita lihat siapa lagi coba, contoh-contoh yang suka disembunyikan sama Tuhan. Daud, kita tahu Daud, dia diurapi sama Nabi Samuel untuk menjadi raja. Setelah diurapi, apakah dia langsung duduk di atas tahta, naik langsung jadi raja? Enggak. Disuruh ngapain lagi? Balik lagi ke padang rumput, ngapain? Gembalain domba. Coba bayangkan, kalau kita udah dibilang, oh nanti kamu jadi calon raja nih, calon presiden nih. Tapi sekarang kamu ngapain? Ke sawah lagi tuh, nyangkul lagi. Mau? Enggak semua orang yang mau pasti.
Apa-apaan Tuhan, nggak salah Tuhan. Nah, tapi lihat apa yang dilakukan Daud. Kita akan belajar sama-sama apa karakter Daud yang membuat dia sampai Tuhan sungguh-sungguh mau pakai dia. Jadi pas dia ada di padang rumput, mungkin dia merasa sendirian, dia melakukan itu tahun demi tahun tanpa kepastian kapan dia akan menjadi raja. Bahkan kakaknya itu banyak yang udah masuk militer gitu loh. Dia kakaknya mendapat posisi, dikenal orang, sedangkan dia sama sekali nggak ada yang kenal. Walaupun dia akan jadi raja, tapi waktu itu orang nggak kenal sama sekali. Bahkan ayahnya pun sebenarnya nggak pandang dia gitu loh. Anak yang paling bontot lah, anak yang ditaruh di padang rumput yang nggak dianggap gitu. Jadi kuncinya apa? Kita jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Akan sepertinya orang lain itu memiliki hidup yang lebih baik, lebih diberkati, lebih diurapi, lebih dipakai, lebih dikenal orang. Tapi lihat, Tuhan punya rencana yang luar biasa atas Daud. Mungkin saat ini saudara-saudara merasa, saya kok belum dipakai Tuhan ya. Saya padahal punya talenta luar biasa yang tadi saya bilang. Saya pintar, tapi kok Tuhan belum ya, saya belum dipakai ya. Nah, ayo belajar seperti Daud. Kita mau merendahkan diri, mau terus diajar. Dan kita lihat, pas Daud dalam waktu penantian ini, dia terus mencari Tuhan, ngandalin Tuhan, apa-apa ngandalin Tuhan. Kadang-kadang kita tuh harus ditaruh di tempat yang sendirian, yang gak bisa ngandalin orang lagi. Jadi yang kita bisa andalin cuma Tuhan. Kayak Daud, udah mau jadi raja tapi Tuhan gak suruh jadi raja langsung, memimpin orang, tapi gak disuruh apa? Mimpin domba-domba dulu, belajar dulu. Malam-malam setiap hari muter, gembalain domba-dombanya, gak tahu, gak ada kepastian kapan jadi raja. Terus tapi dia mau lakukan terus taat, terus setia. Dan pada waktunya kita lihat bahwa Tuhan akan angkat dia. Sama halnya dengan kita, saat Tuhan lihat kita setia dari perkara-perkara kecil, terus kita lewatin ujian ini satu, lulus, Tuhan lihat, iya ya Daud emang orang yang setia. Lewatin satu lagi, lulus juga. Lewatin satu lagi, lulus juga. Nah, saat kita lulus tes demi tes, itulah waktunya Tuhan lihat, iya ya saya bisa percayakan kamu. Oh iya Daud, kamu udah siap jadi raja. Oh iya Daud ya, kamu akan saya pakai dengan luar biasa. Itulah yang akan terjadi hari-hari ini. Jadi ingat, saat kita disembunyikan gak apa-apa. Itu emang waktunya Tuhan menyembunyikan kita. Amin, amin. Siapa lagi coba kita lihat? Yusuf. Kita tahu Yusuf punya mimpi yang besar, akan dipakai. Dia dapat mimpi bahwa dia akan memerintah, bahkan kakak-kakaknya akan menyembah dia. Nah, tapi dia harus nunggu berapa lama? 13 tahun untuk jadi seperti itu. Di waktu penantiannya, di waktu Tuhan diam, apa yang terjadi? Dia dilupakan kakak-kakaknya, bahkan diiri. Akhirnya apa? Mau dibunuh sama kakak-kakaknya. Terus dijual. Setelah itu dijual apa? Dia jadi apa? Jadi budak Potifar. Setelah jadi budak Potifar terus kenapa? Dia difitnah sama istrinya Potifar, masuk penjara. Habis masuk penjara, apakah dia diam aja di situ merenungi nasibnya? Tuhan, kok saya jadi begini ya Tuhan ya? Kok apes banget ya hidup saya Tuhan ya? Enggak, apa yang dia lakukan? Dia lakukan bagian dia terus. Melakukan sesuatu yang bisa dipercaya Tuhan. Nah, di penjara dia dipercayakan apa? Menjadi memimpin penjara itu. Sampai kepala penjaranya menyukai dia, maka dikasih tanggung jawab. Bahkan di penjara dia bisa mengartikan mimpi juru minuman, dan akhirnya juru minuman raja itu bebas. Nah, dimanapun Tuhan sedang taruh kalian, kita semua percaya pasti ada purpose-nya, ada tujuannya, ada maksud Tuhan untuk melakukan itu semua. Saat ini mungkin kita nggak tahu, kita Tuhan kok boring ya, gini lagi, gini terus Tuhan, kok belum terjadi-jadi ya Tuhan, impian saya belum Engkau berikan, kok begini ya Tuhan ya. Nah, ayo di waktu penantian ini bersama-sama ayo kita cari Tuhan. Nah, seperti buat ilustrasi, kita tuh kalau punya sesuatu yang berharga, kita bakal taruh sembarangan nggak? Nggak kan? Kita punya cincin, apalagi cincin berlian, mungkin berkarat-karat ya, sampai karatan kali ya. Nah, terus kita simpen nggak?
Kita taruh di tempat yang sembunyikan nggak? Iya kan? Pasti kita sembunyikan. Karena itu apa? Berharga. Nggak mungkin dong itu cincin yang berkarat-karat itu terus kita apa? Bawa kemana-mana, ke tempat kerja, terus ke pasar, terus kemana-mana, di rumah pakai, kecuali norak ya, nggak tahu. Tapi sesuatu yang berharga pasti disimpan, ditaruh di kotak. Sama halnya Tuhan pandang kita. Kita tuh berharga, makanya Tuhan sembunyikan. Jadi jangan pernah ngerasa kalau Tuhan sembunyikan berarti Tuhan nggak sayang kita, Tuhan tinggalin kita, Tuhan nggak peduli sama kita. No, nggak seperti itu. Jadi saat Tuhan sembunyikan kita, karena kita berharga. Nah, lihat nanti untuk suatu tujuan, akhirnya pas kita ke pesta, kita akan pakai itu cincin. Kita perlihatkan kepada orang, wih gue punya cincin kayak gini. Perginya pas ke pesta untuk diperlihatkan. Sama halnya dengan kita. Saat Tuhan sembunyikan kita, kita terus setia, terus lewatin satu tes, ujian demi ujian kita lewati. It's a matter of time. Sebentar terus Tuhan akan promosikan. Tuhan akan katakan, ini waktunya saya akan memamerkan engkau. Kita di sini juga, ada teman saya, Bro Pidi, dia kalau lagi ini jadi singer, dia pakai sepatu putihnya gitu loh. Saya sempat isengin gitu. Keren sepatu putih lu? Iya dong. Lu kok gak pernah, kan saya sering ketemu dia gitu. Kok hari-hari biasa lu gak pakai sih? Dia bilang, enggak lah. Itu sepatu putih-putih banget loh. Gue pas mau di panggung aja gue bersihin berapa lama coba bayangin. Dipoles, dibersihin terus. Tuh bayangkan. Dia ngerasa itu sesuatu yang berharga. Udah gitu dia pakainya nggak setiap hari. Nggak pas lagi ke kantor, nggak mungkin ke pasar atau kemana. Dia pakainya hari spesial pas dia ada di depan sini. Bayangkan, ayo sama halnya dengan kita. Kita tuh seperti itu juga sama Tuhan. Ingat, kita berharga, kita tuh berlian seperti permata yang Tuhan sayang, yang Tuhan percaya. Amin. Masih mau disembunyikan Tuhan? Masih percaya kalau Tuhan diam? Amin? Aminnya kok ragu-ragu? Amin dong. Amin gak amin nanti pasti terjadi juga dalam hidup kalian. Amin? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, selain itu apa yang harus kita lakukan saat Tuhan sepertinya diam? Kita harus apa? Ingat kebaikan Tuhan, the goodness of God. Jangan komplain. Ingat, Tuhan paling gak suka orang yang komplain. Tahu bangsa Israel, kenapa yang dibawa Tuhan keluar dari Mesir, nggak ada satupun yang masuk kecuali Yosua dan Kaleb, karena suka komplain. Bayangkan kenapa komplain? Dia dikeluarkan sebagai budak dari Mesir, kan udah senang dong jadi orang yang merdeka dong. Nah, terus lihat dikejar oleh orang-orang Firaun, mereka komplain lagi, kita akan mati nih di lautan. Tapi Tuhan luar biasa, buka lautan itu. Laut Tebro, Laut Merah terbuka. Dan mereka bisa jalan. Setelah itu mereka lihat apa? Kebaikan Tuhan apa lagi? Pas dia orang udah lewat, itu diketutup lagi. Dan yang lain mati. Sedangkan, udah lihat kebaikan Tuhan, setelah itu nggak ada air. Airnya ada air yang pahit, komplain lagi. Akhirnya Tuhan buat mujizat lagi, airnya jadi enggak, jadi manis. Setelah itu apa? Komplain lagi, komplainnya apa? Tuhan gak ada makanan nih, di Mesir enak kok. Akhirnya Tuhan kasih apa? Mana. Udah lihat kebaikan Tuhan, udah lihat terus Tuhan udah kasih kebaikan-kebaikan, masih terus komplain. Terus apa? Minta lagi, dapat mana tinggal ambil aja, enggak enak Tuhan. Mau yang daging-daging dong kayak di Mesir. Akhirnya Tuhan kasih apa? Burung puyuh. Setelah kasih burung puyuh apa? Komplain juga. Dan sepanjang jalan mereka komplain dan akhirnya Tuhan gak senang. Karena udah dikasih kebaikan Tuhan, udah lihat kebaikan Tuhan tapi masih komplain gitu. Suatu waktu saya tuh lagi pergi ke Singapura gitu. Bersama istri saya, dia mulai ketawa gitu. Karena sebelum itu saya bilang, lu hati-hati lah, awas lah nanti gue ceritain lo ya. Terus dia bilang, gak apa-apa lu ceritain aja nanti bagian gue ceritain lu juga gitu. Ya udah, terus kita kan ke Singapura bareng-bareng. Emang satu tujuan kita ke Singapura waktu itu, ya emang kita ada satu tugas bukan jalan-jalan, bukan senang-senang gitu. Tapi untuk kesananya aja kita lihat banyak rintangan, terus kita lihat banyak sesuatu hal yang
yang kalau secara manusia ini nggak mungkin terjadi kalau bukan campur tangan Tuhan gitu. Dimulai dari tiket, dimulai dari ketemu orang-orang di sana, ngaturin orang-orang ketemu di sana, itu kita lihat Tuhan benar-benar beracara satu dengan yang lain. Bahkan waktu itu kita ada acara perginya sebenarnya pagi, pagi banget. Istri saya bilang, aduh pagi banget sih lu, mana enak sih pagi-pagi begini gitu. Waktu itu saya cuma bilang, ayo ngucap syukur aja, jangan komplain. Nah, karena gara-gara itu akhirnya kita diberkatin untuk bisa kayak di sini seperti kayak Dufan gitu ya. Ada orang yang mau berkatin kita gitu. Dan kebetulan kalau hari itu kita nggak datang pagi, kita nggak mungkin bisa diberkati karena orang itu cuma mau berkati hari itu juga, hari yang pas kita nyampe. Nah, terus setelah nyampe saya bilang, tuh kan, gara-gara datang pagi, lihat tuh, kita diberkatin, kita bisa masuk Dufan. Padahal itu kalau masuk tuh mahal banget di sana. Nah, berjalan waktu di sana, kita lihat kebaikan Tuhan, Tuhan tolong. Bahkan kita waktu itu ada mau ngambil sisa dana yang ada di Singapura, dan secara manusia tuh di Singapura tuh ketat banget, lebih ketat daripada di sini gitu. Dan secara manusia kita itu data-datanya kita kurang gitu, nggak lengkap, nggak apa gitu. Tapi semuanya karena Tuhan, last minute pun Tuhan bisa berikan kita untuk akhirnya bisa mencairkan dana itu. Dan itu pun last minute. Last minute-nya kenapa? Karena apa? Ya karena Tuhan punya rencana. Tadinya kita mau pulang lebih awal lagi, lebih siang lagi. Saya bilang udahlah yang paling malam aja gitu loh. Ya bukan apa-apa juga paling malam juga lebih murah kan dibandingkan yang siang gitu. Jadi sekalian kita juga mau seperti itu. Terus akhirnya ya udah kita ya biasa wanita kan kalau pulang malam, aduh malam banget sih nggak. Saya bilang udah nggak apa-apa, pesawat malam nggak apa-apa, udah. Nah bayangkan kalau kita pulang siang hari itu, maka dana yang kita mau cairkan di bank itu nggak bakal tercairkan hari itu juga. Itu bisa terjadi karena kita dikasih tahu last minute dan untuk hari itu juga kita baru bisa ambil. Dan bayangkan lihat, hal-hal itu terjadi kita lihat kebaikan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Dan waktu itu terjadi saya bilang, tuh kan bener kan semuanya Tuhan udah tata. Tuhan udah rencanakan semua indah tepat pada waktunya. Nah udah dong pas pulang terus kita wah kayak orang yang paling bersemangat. Terus ada Ibu Titi di sana juga, dia satu kerinduannya untuk rekonsiliasi dengan orang-orang yang ada di sana. Dan sungguh Tuhan rekonsiliasikan dan kayak ada suatu pemulihan yang luar biasa di sana. Dan pulang semua udah rasa sukacita. Nah setelah itu ada beberapa hari terus kita ada, ya setiap kita ada pergumulan ya. Terus udah mulai dah ini intimidasi. Istri saya bilang, ya ini kok begini, ini kok begini, ini kok begini. Terus saya tinggal bilang sama dia, udah dong please, belum lihat tuh kebaikan Tuhan. Di Singapura kita lihat tuh sampai gimana. Masa masih berani komplain sih? Masa cuma hal sekecil gini belum mau komplain sih? Masa hal kayak begini aja kita udah ragukan Tuhan? Ayo dong please, ayo. Oke dia bilang, iya juga ya. Nah ingat, kalau kita kembali lagi, kita doa Tuhan belum jawab, kita minta sesuatu Tuhan belum kasih, Tuhan kayak sepertinya diam gitu. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat apa yang Tuhan telah lakukan gitu. Kita juga seringkali disakitin orang, ini tips ya. Pengalaman saya juga, kalau kita disakitin orang, biasanya kita kalau disakitin orang paling sakit itu orang yang dekat kita atau orang yang jauh yang sakitin kita. Nah, pasti kan orang yang dekat kan. Nah, orang yang dekat sakitin kita. Nah, kalau orang yang dekat sakitin kita, sakitnya di mana? Di sini, di sini, di sini. Semua ya sakit ya. Orang dekat. Kalau orang luar mah biasa aja. Karena orang luar. Tapi kalau orang dekat, ya sakitnya di sini, di semua. Nah, sama halnya. Kalau kita kayak dikeselin sama orang, pasti orang-orang dekat kita kan. Apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mengampunin, bisa let go gitu. Satu hal yang saya belajar, ayo ingat kebaikan orang. Ingat kebaikan orang itu. Orang yang ibaratnya udah backstep kita, yang nusuk kita dari belakang, itu kan orang-orang dekat kita. Pasti ada kebaikan dia dalam hidup kita, nggak mungkin. Ingat-ingat aja, pasti ada kebaikan dia. Dia mau sejahat-jahatnya apapun, dia pernah berbuat baik kepada kita. Nah itu menjadi modal saat kamu sedang disakitin, biar bisa mengampuni. Ayo, iya ingat kebaikannya. Oh iya, dia sudah pernah ini, udahlah gue ampunin dah, udahlah. Nggak, saya mau let go deh. Nah itulah halnya yang harus kita lakukan. Dan sekali lagi,
Selain itu, apa yang harus kita lakukan saat Tuhan sepertinya diam? Yaitu kita harus terus percaya walaupun tidak melihat tanda. Kita tuh seringkali mau lihat tanda dulu baru percaya. Benar nggak? Seringkali kita kan mau lihat tanda dulu kan. Mana dulu buktinya, mana tandanya, mana kita. Kayak murid Tuhan Yesus, Thomas pun juga begitu. Dia bilang, Tuhan, mana bekas lubang paku sebelum saya mencucukkan jari saya dan memasukkan tangan saya ke lambungmu, saya nggak percaya. Dan akhirnya Tuhan tunjukkan. Dan terjadi. Nah, maka Tuhan katakan berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Nah, semua kita pasti pernah minta sama tanda sama Tuhan. Saya juga pas lagi sebelum married sama istri saya minta tanda. Padahal Tuhan udah bilang, ya saya sediakan ini buat kamu gitu. Nah seringkali kita kalau belum ada tanda, nggak percaya kan, minta tanda dong dari Tuhan. Nggak ada salahnya kita minta tanda sama Tuhan. Tuhan nggak, kadang-kadang Tuhan bisa kasih tanda, kadang-kadang Tuhan nggak kasih tanda. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan kasih tanda gitu sama saya waktu itu. Jadi kita tuh dulu masih jaim-jaiman lah ya, awal-awal kenalnya juga di gereja kan ya. Sama-sama gak suka tadinya gitu loh, bukan tipe-tipenya dia, bukan tipe saya bukan tipenya dia gitu. Tapi ya tiba-tiba waktu itu Tuhan katakan, ya ini jodohmu. Nah terus dengar itu, tanda dong Tuhan, enak aja main minta ini aja Tuhan. Tiba-tiba kalau bukan gimana Tuhan. Ya saya minta tanda akhirnya. Nah tandanya apa? Tandanya yang aneh-aneh gitu loh. Tuhan, saya mau dong kalau dia satu saat dia datang ke tempat ini pakai bajunya, ya orang kalau pakai baju yang perempuan pink, apa biru atau apa kan biasa kan. Saya minta yang aneh, yang agak, namanya juga tanda kan mesti yang aneh. Saya minta ungu gitu loh. Siapa yang suka ungu? Aneh kan? Hari biasa pakai ungu kan. Nah nggak tahu kenapa tiba-tiba saya minta tanda itu, Tuhan kasih. Dia kucuk-kucuk datang pakai warna ungu gitu loh. Nah udah dapet tanda gitu masih percaya nggak? Enggak, masih masa kebetulan kali Tuhan. Ya udah, akhirnya apa lagi? Enggak, karena kurang percaya nih, apa? Minta tanda apa lagi? Tuhan, minta tanda lagi dong. Dia waktu itu saya pernah lihat dia pakai satu sepatu tuh yang aneh dah, sepatunya ikat-ikatan apalah pokoknya saya bilang. Aneh dah, menurut saya aneh gitu. Terus saya bilang, Tuhan, sekali lagi dah saya minta tanda, kalau ini darimu benar-benar, dia tuh pakai itu. Karena saya juga perhatiin jarang dia pakai itu, cuma sekali aja udah gak pernah gitu. Bisa hari itu yang pas saya minta, Tuhan kasih tanda. Dan lihat, itu benar-benar itu pas Tuhan kasih tanda. Tapi kalau Tuhan gak kasih tanda gimana? Ayo, frustasi. Tuhan mana jawabanmu, mana? Nah ayo kita coba belajar, kita lihat di... Tolong slide-nya 1 Raja-Raja 2 ayat 18. 1 Raja-Raja 18 ayat 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Selanjutnya. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Selanjutnya. Pada ketujuh kalinya berkata, ayat 43 dulu Jason. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa, kata Elia. Pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Jadi saat itu Elia kan udah dikasih suara sama Tuhan. Ayo ngomong bahwa tidak akan ada turun hujan sebelum engkau katakan. Nah setelah itu Elia berdoa setelah mengalahkan nabi-nabi Baal. Dia masih ada satu tugasnya yang Tuhan belum jawab gitu. Jadi dia doa Tuhan turunin hujan dong. Nah apa yang terjadi? Saat dia doa gitu, apakah langsung turun hujan? No. Bahkan bisa saja Raja Ahab mengejek dia, mana hujannya? Saat Tuhan diam, tidak memberi jawaban kepada kita,
Akan banyak orang-orang yang meremehkan kita. Akan banyak orang-orang yang katakan, mana Tuhan lu? Mana lu udah rajin ke gereja kok nggak diberkatin? Lu kok udah lakukan ini, melayani sungguh-sungguh kok masih begini? Penyakitmu kok belum sembuh? Kok belum dapat promosi? Kok Tuhan belum lakukan mujizat ini itu? Pasti di saat Tuhan diamin kita, di saat kita waktu penantian, ada orang-orang yang meremehkan kita. Ada orang-orang yang nggak pandang kita. Bahkan ibaratnya mau bikin kita nggak pegang teguh iman kita. Nah, lihat apa yang dilakukan Elia. Apakah dia berhenti? Dia berhenti pas yang ke-1 bujangnya lihat nggak ada, kedua, ketiga, keempat, bahkan kelima, keenam, nggak lihat tanda. Kan dia minta tanda kan? Nggak ada tanda apa-apa. Selama 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Tuh, kalau kita apa-apa minta tanda, mau tahu Tuhan tanda-tanda, bisa frustasi kan? Ya puji Tuhan saya pasti minta tanda sama istri saya, Tuhan kasih gitu. Kalau nggak dikasih tanda saya juga nggak tahu sekarang gimana ya. Saya juga nggak tahu. Ya karena nggak tahu, mungkin nunggu, mungkin apa. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih langsung jawaban saat ini. Nah inilah mungkin yang terjadi saat ini kepada kita semua. Bisa bayangkan nggak kalau pas yang ketiga atau keempat atau yang keenam kita bilang, ah udahlah nggak mau percaya. Sayang banget nggak? Sayang. Tapi lihat apa yang dilakukan. Saat kita nggak lihat tanda, kita terus percaya, Tuhan saya percaya terus janjimu. Saat kita lihat, oh Tuhan kok belum ya Tuhan? Iya saya mau terus melayanimu. Saat kita belum lihat Tuhan beracara, sepertinya Tuhan diam, sepertinya Tuhan nggak lakukan mujizat. Iya Tuhan nggak apa-apa, saya mau melakukan terus. Tapi percaya, lihat. Pas yang ke-7 kali, apa yang dilihat? Kita ada lihat awan sebesar telapak tangan. Awan ini berbicara apa? Tuhan lakukan mujizatnya. Tuhan lakukan apa yang Tuhan janjikan. Amin. Mungkin saudara-saudara engkau ada di situasi di mana Tuhan kok belum ada perubahan hidup. Belum ada kepastian, mungkin anak-anak ini juga belum ada kepastian. Kapan Tuhan saya dipanggil ke Jepang Tuhan? Kapan waktuku? Yang itu udah Tuhan. Yang dia udah, padahal saya lihat dia kan nggak sepinter saya. Tapi kok dia udah kepanggil Tuhan, dia udah kepilih. Saya kok belum Tuhan, saya kapan Tuhan? Saya kapan? Mungkin saat ini situasi itu yang ada. Ayo mari bersama-sama kita belajar seperti Elia. Terus percaya, tidak berhenti berharap. Apapun yang Tuhan percayakan, terus datang ke gereja. Terus melayani. Terus bawa jiwa-jiwa, terus kalau kita diberkati kita mau bawa teman-teman lagi, ayo, minggu lalu gue diberkati loh, gue bawa lu ya, supaya lu bisa alami hadirat Tuhan, boleh dijamah, dikuatkan juga. Nah, terus lakukan bagian-bagianmu, dan tiba-tiba kalian, oh saya udah kepilih Kak, saya ke Jepang Kak, tiba-tiba awan sebesar telapak tangan itu terjadi dalam hidupmu, amin.